Di sini aman-aman sekali, tidak seperti yang diberitakan, dan kita benar-benar merasa bahwa mereka sangat terbuka ternyata gitu loh. Bukan negara tertutup, negara yang menakutkan yang seperti kita pikirkan selama di Jakarta gitu. Detail-detailnya sampai ornamen-ornamennya itu kelihatan sekali adanya propaganda dari pemerintah. Jagalah dan lestarikan bangunan-bangunan yang ada supaya itu adalah sejarahnya tetap ada ya, dan itu sebagai cagar budaya. Kita kalau betul. nggak berdasarkan itu, kita nggak pernah tahu kota lama itu seperti apa. Betul. Shem, привет. Terima kasih teman-teman udah mampir lagi di Demono. Kalau misalkan kita lihat Eropa, Rusia, Moskow, Peter, itu pasti kita selalu cari sesuatu yang beda gitu. Maksudnya kayak bangunan-bangunannya, desain-desain gedungnya seperti apa. Kalau misalnya di Indonesia mungkin cuma ada di beberapa daerah doang, karena sisanya udah model baru semua, udah ke bawah gaya-gaya barat semua. Nah, tamu aku yang sekarang ini expert di bagian desain interior, di bagian arsitektur. Ini kita langsung tanya aja. Ini ada Bapak Agam Riyadi. Halo Bapak. Halo. Agam Riyadi adalah salah satu expert di bidang desain interior di Jakarta. Beliau mempunyai perusahaan yang bernama Agam Riyadi Interior. Jasanya sudah banyak digunakan oleh berbagai kalangan. Karya-karyanya tersebar di berbagai kota di Indonesia. Karya beliau beragam, mulai dari residence hingga restoran. Berikut contoh karya-karya beliau. Selamat datang di Moskow, Bapak. Halo, thank you. Sehat, Bapak? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Sehat. Ini di Moskow udaranya sekitar -1. Saya juga nggak Dingin terbiasa dengan dingin seperti ini. Tapi oke lah, ayo kita ngobrol-ngobrol. Oke, Bapak. Ya. Bapak kan udah beberapa hari di sini. Betul. Nah, kalau misalkan dari sudut pandang Bapak, bangunan-bangunan atau arsitek-arsitek di Moskow tuh kayak gimana sih, Pak? Ya, jadi Moskow itu umurnya memang lebih muda daripada Saint Petersburg. Nah, dia semenjak revolusi baru dibangun satu kota ini, dan kelihatan sekali bahwa unsur politik dalam arsitektur tuh kentara banget. Di Moskow ya, Pak? Ya, Kental. jadi di sini waktu itu zaman Art Deco, dan kelihatan sekali propaganda pemerintah itu dalam gedung-gedungnya, bentuk-bentuk bangunannya, detail-detailnya, sampai ornamen-ornamennya itu kelihatan sekali adanya propaganda dari pemerintah. Kayak tadi kita baru selesai dari stasiun, stasiunnya luar biasa. Maksud saya stasiun MRT ya, stasiun metro bawah tanah itu luar biasa. Kelihatan sekali bahwa ada slogan-slogan politik di dalam stasiun. Tapi itu menurut saya itu adalah sejarah ya, memang nggak bisa diabaikan begitu saja bahwa mereka pernah mengalami masa-masa seperti itu, dan itu semua mereka sangat pelihara bagus sekali. Dan kebetulan saya kemarin mampir juga ke beberapa bangunan tua, dan kelihatan sekali di Moskow ini mereka memelihara sekali gitu loh. Bahkan bangunan-bangunan itu mereka preserve banget, jadi nggak bisa orang merombak atau membongkar seenaknya sendiri. Bandingkan kalau di Jakarta ya, aduh itu sudah kemarin masih ada, tiba-tiba sekarang udah rata dan udah jadi bangunan ruko, aduh itu menyedihkan sekali. Dan saya sih menghimbau ya kepada pemerintah Indonesia khususnya, dan pada pemerintah daerah, jagalah dan lestarikan bangunan-bangunan yang ada supaya itu adalah sejarahnya tetap ada ya, dan itu sebagai cagar budaya. Kita betul. kalau nggak berdasarkan itu, kita nggak pernah tahu kota lama itu seperti apa. Betul. Nah, di sini kita bisa belajar banyak banget. Dan saya membandingkan ya, periode yang ada di bangunan-bangunan di Moskow dengan yang di Saint Peter itu berbeda sekali. Kalau Saint Peter itu saya lebih merasa seperti kota-kota di Eropa pada umumnya. Kalau di Peter lebih kayak Eropa berarti? Ya, jadi seperti Barcelona, seperti Paris, seperti Milan, itu lebih suasana Eropa berasa sekali kalau di Saint Peter. Nah, di sana juga sangat terpelihara sekali bangunan-bangunannya, museum-museumnya juga luar biasa. Saya sempat terkagum-kagum dengan bagaimana cara mereka mereserve bangunan-bangunannya. Jadi saya rasa sih dua kota ini walaupun dalam satu negara cuman memiliki karakter yang berbeda sekali. Nah, kalau misalkan anak-anak muda di Indonesia atau orang-orang Indonesia yang mau ke sini,
Kira-kira kalau misalkan mau ke Moskow atau ke Peter harus kunjungin apa nih Pak? Aduh, saya nggak bisa sebutkan ya, sangat banyak Sangat sekali. banyak sekali. Kayak saya tuh udah 1 minggu di sini dan saya ngerasa masih belum Explore semuanya. explore semua dan belum puas melihat semuanya gitu loh. Jadi kalau bisa sih kalian banyak sekali belajar karena seperti tadi yang Ibu Fani cerita bahwa di Saint Peter aja ada 500 museum. Kita tuh dalam 3 hari paling baru 2 museum yang kita kunjungin. Waduh, itu bagaimana kalau 500 museum? Jadi mesti ya kayaknya harus banyak sih orang-orang Indonesia yang kedatang ke Rusia ini untuk menikmati. Di sini aman-aman sekali, tidak seperti yang diberitakan dan kita benar-benar merasa bahwa mereka sangat terbuka ternyata gitu loh. Bukan negara tertutup, negara yang menakutkan yang seperti kita pikirkan selama di Jakarta gitu. Oke Bapak, terima kasih banyak. Selamat jalan nanti, sampai Terima jumpa kasih. di Indonesia lagi. Terima kasih. Wah, kita bertemu lagi di Indonesia Pak. Ayo kita ketemu. Ya. Dadah. Bye. Bye.